Walakin karihallahum bi'asahu fasabbatuhu wa qila qudu ma'al khalidin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para hadirin ikhwatu iman jamaah kajian ahad subuh Masjid Nurul Ilmi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan qudroh, irodah dan inayahnya kita masih diberikan nikmat, anugerah, kesempatan, kehidupan yang mudah-mudahan mampu untuk senantiasa kita isi dengan kebaikan. Dan tanpa terasa beberapa hari lagi atau hitungan hari lagi kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Sekalipun tentu saja bulan Ramadan ini bukan sekali atau dua kali mendatangi kita, ya. Bahkan mungkin kita sudah dipertemukan dengan Ramadan ini lebih dari 10 kali atau mungkin sudah berpuluh-puluh kali, ya. Tetapi sampai dengan saat ini, ya, kita tidak pernah tahu, dan karena memang kita tidak diberitahu, apakah Ramadan yang telah kita lewati itu betul-betul ibadah-ibadah yang kita lakukan sejak awal sampai dengan selesai dengan begitu banyak amal-amal yang kita lakukan, apakah menjadi ibadah-ibadah yang diterima, menjadi ibadah yang makbul, menjadi ibadah yang mabrur. Mungkin kita pun tidak tahu, begitu. Ya, karena memang tidak pernah dilaporkan kepada kita oleh malaikat itu. Nah, karena kita tidak tahu, ya, apakah ibadah kita itu diterima atau tidak oleh Allah. Walaupun para ulama pernah begitu menjelaskan beberapa alamat-alamat, beberapa tanda-tanda diterimanya satu amal. Kalau dalam istilah kita mungkin indikatornya, gitu. Indikator amal-amal diterima itu, ya, seperti apa? Ya, tapi pada hakikatnya tetap kita tidak pernah tahu pasti ibadah kita itu apakah ibadah yang diterima atau mungkin ditolak oleh Allah. Karena masih ada kemungkinan antara diterima atau tidak, maka tentu kita tidak akan pernah merasa, istilah kita mungkin namanya, ya, tidak akan pernah merasa puas gitu dengan ibadah yang kita lakukan. Ya, kenapa? Karena kalau kita merasakan puas dengan satu ibadah, ya, atau kita merasa sudah selesai dan merasa bahwa ibadah kita itu
ibadah terbaik, maka tentu kedepannya barangkali sudah merasa cukup dengan yang ada, karena merasa sudah melakukan ibadah terbaik yang menurut kita, tapi tentu belum tentu menurut Allah. Maka oleh karena demikian, ya, seyogianya, selayaknya setiap ibadah itu tentu kita harus kembali mempersiapkan diri, harus terus meningkatkan, harus terus memperbaiki, tidak berhenti atau tidak selesai karena merasa sudah melakukan yang terbaik, karena kita pun memang belum pernah mengevaluasi dalam bahasa kita, teacan atau jarang kita mengintrospeksi. Nah, maka oleh karena demikian, ya, selayaknya seorang muslim tidak pernah bosan, tidak pernah lelah untuk terus mempersiapkan, ya, meningkatkan dan melakukan apa yang lebih baik lagi, apa yang lebih baik lagi, dan seterusnya. Kenapa? Nah, mudah-mudahan dengan terus kita memperbaiki atau mempersiapkan, mudah-mudahan, ya, apa yang kurang, yang kemudian membuat ibadah kita tidak diterima, ya, dengan memperbaiki setiap pelaksanaannya, mudah-mudahan betul-betul, ya, di hadapan Allah menjadi ibadah terbaik. Nah, dalam istilah kita, nah, itu yang sering disebut dengan tarhib Ramadan, gitu. Pan soka kupingnya Bu, lamun bade Ramadan teh soka ya istilah tarhib, begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan tarhib Ramadan itu? Jadi tarhib itu kalau dalam bahasa Arab, ya, karena tarhib ini bahasa Arab, itu berasal dari akar kata rohiba yarhabu rohaban, gitu. Rohiba yarhabu rohaban itu kalau diartikan, diterjemahkan hartos nate lapang, tapi sanes lapang eta siga dipayun, gitu. Lapang teh maksudna lega, luas, lawan dari sempit, gitu. Jadi sanes benten lapang sareng lapangan, di lapangan mah eta tempat ulin, itu tempat aman, tempat olahraga. Nah, rohiba yarhabu itu di dalam komus bahasa Arab dihartoskeun teh lapang, luas atau lega, berarti lawan dari sempit, gitu. Nah, kemudian kalau akar katanya diganti dengan rohaba, ya, nganggo tasydid, rohaba yurohibu tarhiban, ya, tarhib teh isi masdar dari kata rohaba, atau fa'ala yufa'ilu taf'ilat rohaba yurohibu tarhiban, ya, memberikan pengertian meluaskan. Jadi pami rohiba yarhabu mah lega, lapang, luas. Upami rohiba yurohibu tarhib wasamahu, dalam kamus seperti itu, ya, melapangkan, meluaskan, ya, melapangkan, meluaskan. Itu tarhib Ramadan itu berarti, ya, bagaimana seseorang berupaya, ya, untuk meluaskan, gitu, melapangkan hatinya agar benar-benar Ramadan yang datang kepada dirinya, ya, sanes kurang nempangan Ramadan punya, tapi Ramadan yang mendatangi kita, betul-betul Ramadan yang datang kepada kita itu memberikan makna, memberikan nilai, memberikan dampak
Sehingga orang yang kemudian didatangi oleh Ramadan karena penuh harapan, nah akhirnya kemudian dia akan mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Lumawi tarhim teh sok dihartoskeun naon nu gampang nanti menyambut bulan Ramadan, atau bahasa populer mah nu sok kakuping ku urang nya tarhim teh janten naon marhaban. Non marhaban teh selamat datang gitu. Marhaban ya jadal Husaini cenah baheula. Baheula anu kantos ngalaman. Non marhaban teh selamat datang ya, cucu Nabi gitu. Dilakukeun ku urang ayeuna nyambung teu. Panari marhaban teh baheula maka incu Nabi ya. Karena baru dilahirkan dinyanyikan oleh marhaban ya jadal Husain, jadi nyanyikan urang ayeuna sudah budak incu urang tuh pan hartos nage teh nyambungnya gitu. Jadi marhaban teh marhaban ya Ramadan cenah gitu, berarti selamat datang bulan Ramadan. Upami urang nyebatkeun marhaban ya Ramadan naon hartosna? Selamat datang Ramadan teh maksana naon? Urang teh berarti menyambut gitu, menyambut datangnya bulan Ramadan. Nu biasa nama bulan-bulan sanes mantara pernapan marhaban ya Syawal gitu, marhaban ya Muharram, karena memang untuk bulan-bulan lain mah kita tidak mempersiapkan, tidak mengadakan penyambutan. Aya pernah Pak marhaban ya Zulhijjah, aya najan tidinya aya ibadah yang mulia, atau marhaban ya Sya'ban tidak. Tapi kalau akan datang Ramadan, nah selalu kita memberikan penyambutan yang berbeda. Nah Pak, sabab ya kumargi memang Ramadan mah bulan yang berbeda. Karena memang Ramadan mah bulan yang istimewa, sok disebut teh naon Bu? Tamu agung cenah gitu. Ya, tiap bulan ge tamu ngan ieu mah agung tamuna teh, bukan tamu yang biasa. Ibu ke tiap hari ke, mungkin tidak tiap hari Bu ya, ada tamu ke rumah Pak. Ayahnya kita seringkali ada yang berkunjung ke rumah, ada tamu yang datang ke rumah kita. Pertanyaannya, sama atau beda penyambutannya? Bedanya, tentang ini biasa mah biasa, dah geus wano geus biasanya. Tapi lamun urang nampi serat ku nampi kabar ninggon payun bade disumpingan ku Pak Dadang Supriyatna Bupati Bandung, bade sumping ka bumi urang, kira-kira kumaha Bu? Atohnya gembira terus naon Bu? Dipersiapkeun bumi ge kadang-kadang dicet deui gitu ya. Geser karpet nah bade sumping Pak Dadang Bupati Bandung. Eta namanya Bupati. Kumaha kita nanu sumping teh langkung luhur saha Bu? Gubernur atau presiden. Pak Jokowi bade sumping ka urang jalan wae ge masalah rusak teh kadang-kadang halus di karpetan, disebut karpet merah teh kitu ke para pejabat. Atau tonggoro panginten bupati ya Bu, lurahnya Bu, camat, kades, naon kadus di kampung mah akan datang ke rumah kita. Kira-kira ibu kumaha? Pan dipersiapkeun naon tuangeun ya minimal bumi teh dirapihkeun heula teh segala berujing saja dina. Kenapa?
aya selamat datang Bupati Bandung tuh lebih kaya sepanduk ya, dipersiapkan nu eueuh ge di aya-aya kan. Wajar, kenapa? Apakah salah nu? Tidak. Wajar sekali, kenapa? Karena yang datang tamunya tamu istimewa. Bupati tiap dinten suping ka urang can pernah malah ka urang mah nya gitu. Tadi itu maka pojok Mas Ri mun aya acara tadi. Karena memang datangnya tidak biasa, maka wajar kalau kemudian kita mempersiapkan diri. Tah Ramadan ge sami sapertos kitu, Pak. Walaupun datangnya setiap tahun, ya, tetapi karena Ramadan membawa berbagai macam hal yang istimewa, maka perlu penyambutannya pun yang istimewa. Dan pertarosanana ari nyambut Ramadan kedah kumaha? Nah gitu. Tentu bukan harus mempersiapkan rumah ari nyambut Ramadan mah ya, Pak. Tapi lebih kepada persiapan tuh tadi teh Bu, meluaskan, melapangkan apa? Melapangkan, meluaskan hati untuk betul-betul kita merasa bergembira, merasa senang lahir batin dengan kabar akan datangnya bulan Ramadan. Sabar ditanda Ibu. Dalapannya terus we dengan sekian hari lagi ya, terus sampai syuting Ramadan. Dan semakin dekat kita semakin mempersiapkan diri. Kenapa? Ya siga tadi, kalau Ramadan adalah tamu istimewa, tamu agung, urang teh moal nyiapkeun saya. Tapi kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar ya Ramadan dengan segala keistimewaannya itu, dengan segala ya apa namanya keutamaannya itu betul-betul akan bisa kita dapatkan. Margi bakal benten punya anu nyiapkeun sareng teu. Anu nyiapkeun mah pasti akan menyambut, anu teu mah hari-hari we gitu. Ya. Nah tentu banyak sekali hal-hal yang berkaitan ya, dengan tarhib atau persiapan menyambut Ramadan ini. Inti nama kumaha Pak? Bagaimana kita memposisikan itu, kita mempersiapkan diri agar Ramadan itu pantas datang kepada kita. Itu Pak, inti namanya. Jadi mengucapkan selamat datang kepada tamu agung teh intina kumaha? Bagaimana agar kita pantas menerima mereka? Makanya ayeuna tadi teh ya, Bupati Bandung suping kabumi urang teu aya kursi-kursi acan gitu, ataupun walaupun mereka tidak akan protes gitu. Teu aya karpet-karpet acan, teu aya cai-cai acan. Manya cai atah wae mah teu aya gitu. Jadi mempersiapkan itu dalam pengertian apa Bu? Sejauh mana kita memantaskan rumah kita untuk dikunjungi oleh mereka. Tah Ramadan ge sami gitu. Jadi tarhib atau menyambut Ramadan itu ya dalam pengertian seberapa besar ya kita meluaskan hati kita, meluaskan diri kita, ngalegakeun manah urang sangkan ya supaya Ramadan itu betul-betul ya bisa kita sambut dengan baik. Jika lamun ieu teh tamu agung urang tos pantes teu narimana, siga kumaha urang hayang pantes narima tamu teh. Maka perlu ada yang dipersiapkan supaya pantes siapkeun jika bumi tadi Pak. Supaya pantes kumaha siapkeun. Maka Ramadan pun sama, agar kita pantas didatangi Ramadan, apa yang kita lakukan? Persiapan. Tak persiapan teh namina teh nu nembe teh. Janten kan ituna memang seueur hal-hal anu memang
yang sesuai, ada yang tidak. Punten ieu. Aya keneh nusok pada Ramadan nyekar heula ku. Seueur keneh. Ya, aya keneh pan ya. Kadang-kadang pan rame gitu di makam teh rek Ramadan atau rek lebaran. Ya. Jadi dalam rangka naon kula lamun ditaros nyambut Ramadan. Da Ramadan tempat tamu agung segala rupi dipersiapkan. Ya. Pertarusanana apakah hal itu sesuai dengan penyambutan Ramadan yang benar? Nah, itu yang menjadi persoalan. Sampai pada persoalan terakhir yang pertama akan dibahas, bagaimana orang kemudian berusaha untuk membersihkan hatinya, membersihkan dirinya apabila ada kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Jadi kan bermaafan sebelum Ramadan teh salah satu upaya untuk menyambut Ramadan. Lepat tebu hari angkat kakuburan lepat tepat diparentahkeun malahnya Bu. Memang Nabi mengatakan, dulu aku melarang kamu berziarah kubur. Kenapa? Karena dimungkinkan banyak hal-hal yang tidak sejalan. Orang datang ke sana kemudian bukan mendoakan tapi malah meminta kepada yang dianggap punya kemampuan, padahal mengaturkeun teh teu sakola-sakola acan gitu. Diberi kantos ke mana daerah Gunung Tampomas terkenal di dinya banyak. Dan mereka sudah tahu cara datang ke dinya teh Bang. Punten imannya dan sanes fitnah, dan memang saya mendengar langsung si anu dan rata-rata itu para pejabat yang datang dari Jakarta. Rek naon kadinya teh gitu. Padahal di datangan teh beureut teu sakola acan gitu. Atau kapungkur kantos di Sancang, daerah Sancang kuning punya. Ya, di Pakino selatan ka ditu. Pandaya dirinya hutan Sancang. Cenah mah baheula teh peninggalan Prabu Siliwangi. Nu diudag putrana Prabu Kian Santang. Tilem poe di dinya cenah kitu rek diislamkeun. Ngan lumpat ka mana Prabu Siliwangi teh. Anu ka sejarahna bener atawa teu eta mah dongeng di urang kitu. Sami ku di lebetan teh tempat kitu unggul. Eta mah ti mana? Nu ti Sukabumi, nu ti mana abdi mah ninggal pisan. Lampu naon sorangan tidinya kira bayangkeun. Di hutan leuweung Sancang. Anu apa sadayana ge anu disebut nama angker ban gitu. Tapi eta wangi gitu. Teu aya lampu, teu aya wanu di jero leuweung. Tapi cenah tos setuju dinten ti ya duka naon beunanya. Ya abdi mah gaduh pengalaman ngobrol langsung sareng urang dinya, ternyata nya intina mah digogodo lah inti namanya. Bisa anu teh ternyata itu dimanfaatkan oleh mereka. Ya, sampai dengan aya naon gitu. Kaboa teh nya kai kaboa teh eta kan cenah tina mau ning sajabana urang dinya mah di ieu we intina mah digogodo. Padahal udah arti pinter tapi digogodo urang dinya gitu. Ya maka cek Nabi kuntu nahaitu, saya pernah melarang ya, karena banyak sekali hal-hal yang tidak sejalan. Al-an bazuruha, tapi sekarang silahkan berziarah. Kanggo naon Bang? Untuk mengingatkan akan kematian. Nah, ke dalam kaidah itu kalau dilarang lalu diperintahkan, maka perintahnya menunjukkan hal yang mubah. Mubah teh hartosna boleh. Perintah, tapi kalau sudah dilarang, maka perintahnya tidak menunjukkan wajib. Ya teh umpama aya perintah pan asalnya dihartoskeunana ku wajib.
aqimus shalah wa atuz zakat wajib karena tidak pernah dilarang. Tapi kalau perintahnya pernah dilarang dulu, maka perintahnya menunjukkan hal yang mubah itu berarti boleh. Ai boleh kumaha Bu? Ya mubah teh dipidamal mangga teu kitu nanaon gitu. Nah makanya kita datang berziarah intinya apa? Mengingatkan diri kita bahwa kita pun sama akan seperti mereka. Iraha waktosna tah teu kantos disebatkeun kan iraha mangga. Tah masa dieu teh terkadang dikaitkan dengan bulan-bulan tertentu. Nah di beberapa biasanya suka ada berseliweran gitu hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang berkaitan dengan momentum Ramadan ini. Salah satunya adalah bermaafan sebelum Ramadan. Nah mereka yang melestarikan tradisi ini beralasan dengan hadis yang terjemahannya sebagai berikut. Jadi ayat hadisna cenah gitu bermaafan sebelum Ramadan. Namun hadisna ini bagus. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, nah aku bahasa Indonesia dengan bahasa Arab dan teka pendak bahasa Arab dan wikayeuna. Pan hadis masih kasih beriknya untuk kesewara hadis pan aya bahasa Arabnya luhurna sampai hartosna. Ieu mah langsung terjemahna naha margi teu acan ka pendak gitu. Bahasa Arabna hadis tapi bahasa Arabna teu ka pendak. Cik urang lemburna mah rengkolna teh can aya gitu. Biasana pan hadis mah aya rengkolna gitu. Aya bahasa Arabna tapi macan ka pendak nepi ka ayeuna. Ngan disebutkeun ieu teh hadis. Ya. Naon kumaha hadisna? Nah, ketika Rasul sedang berkhutbah ieu teks aslina nu sok urang katampi. Sedang berkhutbah pada suatu sholat Jumat, ya, berarti saat acan Ramadan bulan Sa'ban. Beliau mengatakan amin. Ya panginten cekurang mana kita nuju khutbah di mimbar di Jumatan. Dina sela-sela khutbah Nabi nyebatkeun amin 3 kali. Amin, amin, amin. Amin nu asli. Nah kemudian para sahabat mendengar Rasul mengatakan amin terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Ya, dengar tapi nurutan beda Nabi nyebutkeun amin. Karena biasanya orang mengatakan amin itu apa Bu? Setelah selesai berdoa. Oh Nabi teh ngadoa amin, amin, amin. Para sahabat nuturkeun we heula gitu. Tapi dengar pas ngadoa-naon Nabi. Tetapi para sahabat bingung kenapa Rasul berkata amin bahkan sampai 3 kali. Ketika selesai Jumat, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasul. Jadi remse Jumatan Nabi lungsur tina mimbar, barulah kemudian para sahabat bertanya, cik urang mah aya naon tadi Rasul gitu, ngadoa naon tadi gitu. Apa yang doa apa tadi wahai Rasul? Sampai Anda mengatakan amin 3 kali. Lalu kemudian beliau menjelaskan. Tanya sabda Nabi macam ketika aku sedang berkhutbah tadi, datanglah malaikat Jibril dan berbisik. Nah harewos, hai Rasulullah, aminkan doaku. Jawab Rasul, aminkan doaku ini. Jawab Rasul, doa malaikat Jibril itu adalah sebagai berikut. Ya Allah, tolong abaikan saum umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal berikut ini. Cek Jibril lagi Muhammad dipikir ke umat anjir gitu, abaikan saum umat Muhammad gitu. Tong dianggap kalau
sebelum memasuki Ramadan dia tidak melakukan hal-hal sebagai berikut. Hari apa ingat ya maksudnya? Tong dianggap puasa. Puasana tong dianggap, Ramadan tong dianggap. Lamun sebelum Ramadan dia tidak melakukan 3 hal ini. Cek Nabi teh cenah. Naon ka hiji Bu? Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada. Cek Jibril amin. Nabi ge nurutan. Nabi nyebutkeun amin gitu. 2. Tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri, ibu ka bapak, bapak ka ibu, punten gitu. Mohon maaf bisa jabina. 3. Tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang di sekitarnya, tai masyarakat tatanggi. Saling nyuhunkeun hampuran. Ya. Terus Nabi nyebutkeun amin. Hartosna naon? Nabi setuju untuk ya orang yang sebelum Ramadan tidak melakukan 3 perkara ini, maka saumnya akan diabaikan oleh Allah. Tamata kurang sudah diamalkan punya pada sumping Ramadan teh saling memohon maaf. Hapunten pilih aya kalepatan, pilih aya kawonan jeung saja bisa jabina pada sumping Ramadan. Saya teh aya hadisna aya cenah riwayat Ibnu Huzaimah sareng riwayat Imam Ahmad, tapi sampai saat ini belum ditemukan teks asli bahasa Arabnya. Dugaan kantos mendakan gitu, tapi jangan mendakan gitu. Nah jadi kalau melihat isi pasti bagus ya, memohon maaf kepada kedua orang tua, kemudian kepada suami atau istri, kemudian kepada tetangga, kepada apa Bu, masyarakat, orang-orang sekitar kita. Nah, yang ada hadisnya itu, yang didapatkan hadisnya itu yang hampir mirip gitu, ada kemiripan ya. Mirip nanti naona ayat kata amin 3 kali, kata mirip nadanya. Itu didapatkan dalam hadis diantaranya riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya, walaupun di beberapa riwayat lain ada. Nu mirip ayat kata amin nanti 3 kali di hadis di bawah. An Ammar bin Yasir qala, dari Ammar bin Yasir berkata, Soida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar. Saninya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar kemudian berkata, non pinten sebut tadi Bu? Tadi mah disebutkeun jumaahnya, ieu mah teu. Pokona mah Nabi naik ka mimbar gitu. Faqala, kemudian Nabi berkata amin 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 3 kali sami. Falamma nazala ilalahu, kemudian ketika turun dari mimbar maka kemudian ditanyakan, maka Nabi menjawab atani Jibril. Tapal pada masa ini datang kepadaku malaikat Jibril. Pakola, kemudian dia berkata, rogima anku rojulin adroka Ramadan falam yufarlahu au fa'ab adahullah. Celaka seseorang yang masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, tidak diampuni dosanya oleh Allah, atau Allah akan menjauhkannya. Jadi dalam hadis riwayat Al-Bazzar, kata Jibril kepada Nabi, yang pertama ini aminnya itu ketika ada orang yang didatangi bulan Ramadan, kemudian Ramadannya berlalu tapi dosanya tidak diampuni. Maka cek Jibril rogima anku rojulin, cek orang cilaka gitu. Cilaka cenah hiji jalma seseorang datang Ramadan tapi dosana anggar tidak diampuni. Ba'amadahullah, atau Allah menjauhkannya dari rahmatnya ya, maka
Jibril mengatakan amin, Nabi pun mengikuti Jibril mengatakan amin. Itu satu. Yang kedua, wa raqima an rajulin adraka walidayhi falam yudkhilahul jannah aw fa'amadahullah. Yang kedua, kemudian Jibril berkata lagi, celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup tetapi justru tidak memasukkan dia ke surga, maka Allah pun akan menjauhkannya. Aya kata orang tua nama, tapi sanes naon meminta maaf naon. Nah, tidak menjadikannya bisa memasukkannya ke dalam surga. Masa nama panginten dengan birrul walidain gitu, merawat ya, memelihara dan lain sebagainya, berbakti kepadanya. Tapi ternyata tidak dilakukan. Cek Jibril amin, cilaka eta jalma teh. Kudu nama dua orang tua teh menjadi lantaran itu terbukanya pintu surga yang sangat luas, tapi ternyata tidak dilakukan. Tidak merawat dan sebagainya. Menawi dina ayat sanes mengasuh sampai ketika mereka ada di usia senja, merawat dan seterusnya. Itu teh kalau Nabi mengatakan di hadis ini semakin memudahkan seorang anak membukakan pintu surganya. Tilu, wa rajulun dzukirta indahu falam yusolli alaika fa'amadahullah. Jibril berkata lagi, celaka seseorang jika disebut nama engkau Muhammad, dia tidak bersolawat kepadamu, maka berkatalah Allah akan menjauhkannya. Kul amin, cek Jibril katakanlah amin. Fakultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Disebut nabi tapi itu solawat. Kita pami ibu bapak sering ngaos hadis, pasti sering ngaos solawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetepan solawat gitu. Oh, sami itu hadisnya Pak? Mirip tapi bentuknya miripna ayat kecapamin tapi eusina beda ya. Anu salah nama teu nyambung, disebut bab orang tua tapi dina hadis nama sanes meminta maaf ya. Kemudian naon deui Ramadan sanes meminta maaf. Jadi tidak ada kata-kata meminta maaf. Jadi siga nama namanya siga itu siga nama hadis yete hadis kengeng ngamodifikasi tinu hadis tadi dikuat kaitkeun jeung Ramadan ya, disebut we nganggo kata amin jeung saja dina, padahal ternyata dacan pernah kapernah. Da ieu teh telepan saladas nama kumargi sumanget-sumangetna bade mampang sasi Ramadan, kudu bersih segala rupana gitu. Dumawi lamun disebutkeun lepat teu dari nyuwunkeun hapunten mah tangtos peryogi komo lamun urang ngarasa salah gitu. Eta mah wajib untuk kemudian kita meminta maaf. Mun panginten upami dikaitkeun sareng Ramadan, ta ieu nu janten pertarosanana. Hari ibu bade nyuwunkeun hapunten ka bapak ku kenge komo sering gaduh kalepatan mah wajib gitu. Kata tagih gitu ya. Kemudian kepada orang tua eta mah sami nu tadi pan ridho Allah aya dina ridho ibu rahmat. Jangan sampai masuk Ramadan ya masih ada naon Bu kurang harmonis dengan orang tua, sok selesaikan meminta maaf saya gitu. Ya, maka mung panginten upami dikaitkeun sareng Ramadan tadi ye anu teu aya dasarna. Hartosna bermaafan mah mangga iraha wae. Dalam Islam pun itu diperintahkan. Ciri orang bertakwa itu kata Allah orang yang saling memaafkan. Nah, urang mah sok apa non kana teh Pak? Sok merasa gitu ya.
Tapi bagi siapa? Nabi mengatakan man kanat lahu mazlimatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahalalhu minhu al-yauma. Orang yang pernah menzalimi saudaranya, berarti dia pernah berbuat kesalahan, pernah menyakiti ya dan lain sebagainya kepada saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini wajib meminta perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya. Mungkin dina sawa menon kita teh halal bihalal teh ti dieu meureun sampai meureun. Da halal bihalal dina Islam teu aya. Aya ge hadisna ieu fa yatahalalhu, meminta dihalalkan naon? Meminta segera dimaafkan. Ya bisi dina poe kiamat ya dibayar dengan amal-amal kebaikan kita. Ya. Tuh, Nabi mengatakan karena jika orang tersebut memiliki amal tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya. Ya, bisi aya nu pernah merasa tersakiti kan. Kita kadang teranggunya padahal orang teh biasa ngarasana batur sehingga kirang saya begitu dan seterusnya, kemudian dia merasa terzalimi, nah itu panginten ya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa orang yang dizaliminya itu. Jadi lamun urang teu nyuhunkeun dihalalkeun, tidak meminta maaf, kebaikan kita yang dibayarkan diberikan kepada orang itu. Kalau kita tidak punya kebaikan, dibalikan keburukan orang lain kemudian diberikan kepada kita. Jadi pahala urang beak sae nu aya mah dosa batur dikaurangkeun. Maka kata Nabi, kalau merasa pernah melakukan kezaliman, keburukan, segera minta dihalalkan. Ya, segera minta maaf ya kepada orang yang merasa dizalimi oleh kita. Nah ini barangkali yang pertama ikhwati. Terus yang kedua, Imam Abu Bakar Az-Zur'i berkata bahwa salah satu perkara yang wajib diwaspadai oleh setiap muslim adalah ketika kewajiban datang tetapi belum memiliki kesiapan untuk melaksanakannya. Ini saya dapatkan dalam kitab Bada'i Al-Fawaid. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan at-tahawunu bil amri idza hadara waktu. Kewajiban telah datang tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Lalu tadi tidak memberikan sambutan, jauh ngarang datang we urang can siap nanaon, akhirnya kumaha riweuh banyak. Sampai tamu teh bade syuting jam 10, jam 8 geus datang. Pan riweuh we tanya. Ya siga kitu. Nah terkadang kewajiban itu tiba, ai urang can siap. Nah maka tentu saja ikhwatul iman ya setiap muslim diperintahkan menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh persiapan, kegembiraan dan lain sebagainya. Kenapa? Nah salah satu hadis yang pernah Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, jadi lamun aya patarosan naha urang teh beut kedah nyambut Ramadan. Kenapa kita harus mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan kan gitu. Lalu tadi yang datang, kenapa kita harus mempersiapkan? Karena yang datangnya istimewa. Jika Pak Bupati, Pak Kades ya. Nah
eh tadi nu dinten Salasa aya deui dinten Senin berarti dinten Ahad wengina aya nu kaping 11 aya nu kaping 12 kalau betul Muhammadiyah mah paratosnya dinten Senin berarti dinten Ahad wengina tos ngawitan tarawih upami anu sing kuring terama Nahdlatul Ulama oke parantos mutuskeun dinten Salasa berarti ngawitan sauna dinten Senin takantun urang ge ngantos keputusan pemerintah. Nah sidang isbat iraha sok sanaos tantos rupi-rupi ormas parantos gaduh perhetakan kalebet Persatuan Islam ge parantos ngetan sami dinten Salasa sareng Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan baik keputusanna sami. Enten upami mundur istiqmal nami teh berarti Ramadana mung 28 dinten. Enten Sya'ban digenapkeun 30 dinten. Jadi upami nu dinten Senin mah 28 Ramadana 30. Tapi nu Salasa berarti Sya'ban anu 30. Ayeuna sasi Sya'ban Ramadana janten 20 Sya'ban. Eta urang ngantos hasil sidang isbat gitu. Tasawuf Nabi ketika datang awal malam bulan Ramadan ya, Nabi mengatakan sufidatin syayatin wa marodatul jinni, maka para setan itu dan jin-jin yang jahat kemudian diikat. Isau Nabi. Jadi ngawitan suping awal wengi Ramadan setan teh kemudian diikat dan jin-jin yang jahat pun diringkus gitu. Wa ghulqat abwabun nari falam yuftah minha babun. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Iraha Bu. Awal Ramadan ditutup pintu neraka. Berarti ayeuna teu acan, pan teu acan. Wengi berarti wengi Ramadan berarti ayeuna mah dibuka keneh panto neraka. Tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Kemudian dibuka pintu-pintu surga, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Jadi berarti ayeuna mah tibalik punya panto neraka dibuka, panto surga ditutup. Oke, suping Ramadan ngawitan wengi kae jeung Nabi setan diringkus, panto surga dibuka, panto neraka ditutup. Wa yunadi munadi, kemudian ada yang berseru, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan segera lakukan. Wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang ingin kejelekan kurangilah. Ingat ayeuna teh Ramadan gitu. Walillahi mutaqahu minan nar wa zalika kullu lailatin. Dan bagi Allah membebaskan sejumlah orang dari neraka, hal itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Pertanyaannya ihwatu iman, anu ku Nabi didugikeun sapertos ieu teh tiap sasi teu. Yang Nabi sampaikan ini tidak setiap bulan. Jika kamari Sya'ban disebutkan teu ku Nabi setan diikat, panto surga dibuka, tidak. Nabi mengatakan seperti ini hanya ketika akan tiba bulan Ramadan. Berarti ada keistimewaan tersendiri yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Walaupun mungkin nanti kalau berbicara kandungan hadis, maksud panto surga dibuka, panto neraka ditutup, setan diikat teh kumaha gitu. Jadi lamun dibuka ditutup pun mah atur keuntungan naon urang. Bu nya ke surga dibuka pantona Ramadan teh. Teras ka urang naon keuntunganna. Ayeuna panto surga dibuka urang lagi pandidit keneh gitu ya. Jadi manfaatna sebenarnya mah gitu. Tanu mawi saur para ulama ieu teh maknana
ibadah-ibadah meningkat, jumlahnya yang tidak pun dilakukan utara ya, yang ada yang biasa lebih meningkat. Ini menunjukkan seolah-olah surga itu terbuka lebar bagi mereka. Sami ketika Ramadan, orang kemudian tertahan untuk berbuat keburukan. Paling tidak Ramadan mah bager gitu. Nuasana teh nyager puasa kuring teh. Nuasana nyarekan wae katahan keur puasa. Tuh ya. Jadi seolah-olah neraka itu tertutup dan setan terikat. Walaupun tentu tidak semua orang seperti itu. Aya pun Ramadan teu puasa. Dibuka mata surgana, nah nuker teu puasa mah. Nah ini salah satu yang menunjukkan ya bagaimana kita menyambut Ramadan, karena ada nilai keutamaan yang begitu besar yang sudah dipersiapkan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi mereka yang menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, atas nama panginten lamun dijelaskeun naon wae peluang emas disebut teh. Kemudian apa saja hal-hal yang disiapkan keutamaan nilai-nilai Ramadan yang mungkin panginten mau cekap saja 2 jam. Kayak panginten insyaallah terus dijadwalkeun di Masjid Nurul Ilmi ya, ada tarawih berjamaah dan ada ceramah Ramadan kayak kadugikeun ku para ustaz anu nerangkeun dina waktosna patali sareng nilai-nilai keutamaan Ramadan. Halaman kedua nama mangga lah biasa diaosnya. Jadi intina teh nyiapkeun sasi Ramadan mah na kita malah di sasi Rajab gini. Rajab, Sya'ban, nepi ka Ramadan. Ya ibarat pendatang tos semua biasa ngaluhuran Nabi atau paling tidak ya menjelang Ramadan ini betul-betul ya kita merasa bergembira, betul-betul mempersiapkan diri, melapangkan hati kita untuk betul-betul menerima jamuan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nilai keutamaan yang mungkin ya ini menjadi yang terakhir atau tidak orang terang. Yang jelas kesempatan yang diberikan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan benar-benar kesempatan kita bertemu dengan Ramadan, dan mudah-mudahan sadayana sarehatnya. Di waktu iman sehat afiat, sehat yang bisa memberikan manfaat dan menjadi kebaikan untuk kita, terlebih untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Barangkali demikian. Rabbana